kalau kita ditolak itu sebenarnya jauh lebih enak, Bu Ririn. Karena kan lebih jelas ya. Orang jawab iya atau enggak di depan itu lebih enak. Tapi kan kenyataannya, coba teman-teman cek deh. Ketika jalanin bisnis ini, lebih banyak ditolaknya atau lebih banyak kayak apa? Kayak perkataan kayak, aku pikir-pikir dulu ya, aku pelajarin dulu ya. Jadi statusnya ngambang nggak jelas gitu loh. Ya, lebih banyak mana? Teman-teman coba cek deh. Selama ini ketika nawarin orang, lebih banyaknya itu lebih banyak ditolaknya atau lebih banyak jawaban yang ngambang. Jawaban ngambang itu kayak, aku tanya istriku dulu ya, aku tanya suamiku dulu ya, aku pelajari dulu ya. Ada bahan yang bisa aku pelajari dulu nggak? Pasti lebih banyak ngambangnya ya. Ya itu kenyataannya seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena kita hidupnya di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kita ini semenjak kecil ini nggak diajarin caranya menolak. Jadi nggak enakan sama orang. Jadi memang prosesnya jauh lebih, kalau saya bilang sih boleh lebih 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 dalam ya. Lebih dalam karena apa? Bukan 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 sekedar jawab, oh saya nggak mau gabung karena apa, saya nggak mau ikut karena apa. Tapi kebanyakan itu karena nggak enakan. Jadi alasannya nggak dikemukakan, tapi dia kasih alasan lain seperti pikir-pikir dulu, belum ada duitnya dan sebagainya gitu. Ya, jadi nanti kalau pembahasan mengenai ini sebenarnya apa Bu Ririn lebih enak itu kalau misalnya teman-teman dapat objectionnya apa, ya kan nanti akan saya langsung jawab aja gitu loh. Maksud saya gini Bu Ririn, apa kan kalau ini objection ini kok apa luas ya? Kayak tadi saya bilang, lebih banyak orang pasti pikir lebih banyak nanti teman-teman tuh menerima yang namanya kalau saya istilahnya namanya bom asap lah istilahnya saya itu Benar, benar, benar. ya itu Oke. nah itu caranya memang ada cara sendirinya tapi nggak apa-apa kita kupas satu persatu aja Bu Ririn dari kawan-kawan yang Ya. ketik di sini kita baca aja satu persatu tapi kan gini kita kita udah tahu ya kita udah tahu kalau memang ternyata lebih banyak bom asapnya lah yang di lapangan pasti lebih banyak cerita bom asap lah. Betul, betul. Hmm. Nah, mulai aku bacain chatnya ya, Mas Reza. Ya ya boleh Mungkin boleh. ya. Ini yang kelihatan dari aku itu, saya ada prospek leader Herbalife. Waduh, nyebut Mm-mm. merek ini. Yang juga mempunyai produk suplemen. Dia tertarik Ah, dengan yang saya jelaskan, tetapi ah, tentang perusahaan kita, tetapi beliau takut untuk join. Katanya nanti ah, mengganggu beliau yang sudah level tinggi di sana. ah, Pertanyaan, ah, ah. apakah memang begitu ya kalau sudah gabung di sana dan bisa gabung juga di perusahaan lain yang menjual sama-sama suplemen? Nah, Oke. itu pertanyaan. Oke, oke. Oke, itu satu Apa? dulu ya saya jawab dulu ya. Jadi kalau Ya, misalnya ternyata ada sosok lah, ada orang lain yang ternyata dia punya kita ngomong punya profesi yang boleh dibilang mirip ya. Lalu dia takut, dia takut nanti bertabrakan kayak gimana. Kita tanya balik sebenarnya. Ini supaya jelas di depan. Tanya baliknya itu seperti ini. Jadi saya akan tanya balik. Tanya baliknya itu seperti ini. Jadi kalau saya ya, apakah kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan di tempat kamu yang sekarang? Soalnya kalau kamu udah dapat yang kamu inginkan tempat kamu sekarang, ya nggak usah cari-cari di tempat lain. Itu kayak kita jaga postur kita beririn, siap-siap Mas Reza. ya, jaga postur kita. Jadi saya contoh nih ada katakanlah seorang leader dari tempat lain terus dia ngomong hal itu seperti saya. Aku lihat barangmu bagus bro, tapi aku lihat barangmu bagus, tapi aku takut nanti tabrakan sama punya aku. Nah, makanya biasanya kalau saya langsung jawab, Bu Ririn, apakah kamu dapat hal yang kamu inginkan? Maksudku, kamu udah dapetin belum yang kamu inginkan di tempat itu? Kalau udah dapet, ya kamu jangan cari di tempat lain. Bisa Mhm, ini enggak mhm. ini belum tentu juga cocok buat kamu gitu. Jadi kalau saya memang tipikalnya lebih ke arah kayak saya jaga postur supaya saya mau tahu dulu nih. Ini sebenarnya Mhm. jawabannya dia ini cuma jawaban ngomong doang atau sebenarnya ada objection yang lain gitu loh. Kebayang Betul, ya? betul, 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 betul. Karena ada aja objection yang lain mungkin ada objection yang lain cuma dia cuma kasih itu cuma sebagai formalitas karena sungkan aja. Mhm, Nah, mhm. kalau itu nanti dari situ bisa kan ketahuan tuh. Biasanya ada dua jawaban. Yang pertama adalah ya sebenarnya sih aku masih masih ini sih kalau ada peluang lain yang bisa ngasilin ya ya kenapa enggak. Nah, di situ saya langsung masuk. Hmm. Tapi kalau ternyata ya sebenarnya aku udah dapet sih udah dapet yang aku inginkan di tempat yang ini. Ya udah, berarti kalau dari situ berarti dia udah confirm. Saya sih nggak akan terlalu panjang lebar. Ngejar. Iya, betul. Karena timing jendelanya belum tepat buat saya. Tahun ini mungkin Mhm, belum tepat mhm. ya, belum tentu lagi bulan depan, tahun depan kan belum tahu, belum belum tentu tahu lagi.
Jadi kesalahan-kesalahan pemula itu kan kebanyakan jika dibilang aku takut nih nanti tabrakan. Kita ini saking ngebetnya kita udah ngomong langsung, enggak kok, tenang aja. Nanti kamu pasang aja pakai nama lain, aman, tenang aja lah. Tapi kita itu kan belum tahu sebenarnya objection sebenarnya apa. Betul. Iya kan? Lebih baik kalau saya daripada saya langsung nyecer seperti itu, saya langsung tanya balik. Ya saya itu kan pertanyaan agak agak gelitik sebenarnya. Emang kamu udah dapat yang kamu inginkan di situ? Itu pertanyaan kayak gimana ya? Itu kalau saya digituin memang agak nyentil sih memang sih. Nah, kalau biasanya kalau objection yang teman-teman terima, biasanya kayak, aku nih nggak jago ngomong, aku nih nggak bisa nawarin orang lain, aku nih nggak kayak kamu, aku nih nggak punya banyak teman. Itu adalah objection internal, teman-teman. Jadi objectionnya ini bukan dari luar, tapi dari dalam. Kebayang ya? Jadi kalau objection dari dalam ini, cara nyelesainya ya kita pakai empati sebenarnya. Kita memposisikan diri sama seperti dia. Jadi gini, Mhm. kalau dulu itu kan kita pernah, kalau dulu ya, dulu zaman zaman apa zaman zaman dulu saya pertama kali jalan bisnis jaringan kan ada buku tuh, ada buku panduan handling objection ya. Mhm. Jadi kalau ada orang ngomong katanya apa? Kalau prospek nanti objectionnya adalah saya tidak jago ngomong, ya kan? Jawab aja adalah Mhm. bisnis ini nggak perlu jago ngomong, ya kan? Karena apa? Kalau nggak salah itu nggak perlu jago ngomong. Kamu bisa kok. Banyak yang lain juga nggak bisa ngomong juga bisa. Itu kita terlalu ini loh, kayak memaksakan apa yang kita mau ke mereka gitu loh. Padahal sebenarnya mereka sendiri itu ada sesuatu yang perlu diberesin. Makanya lebih enak itu kalau teman-teman punya prospek yang objectionnya internal, kayak saya nggak bisa ngomong, saya nggak jago nawarin orang, saya nggak seperti kamu, teman saya dikit dan sebagainya. Pokoknya dari internal ya, sumbernya dari internal. Pokoknya ketidakpercayaan diri terhadap kemampuan mereka untuk menjalankan bisnis ini. Itu intinya. Itu lebih ke arah empati aja, teman-teman pakai empati. Empati seperti apa? Empati itu teman-teman posisikan aja seperti mereka. Contoh biasanya, kayak kemarin saya ketemu orang, ya kan, masih pemula memang, ya, masih pemula. Dia bilang dia memang belum, dia tidak ada pengalaman lah untuk menjalankan bisnis seperti ini. Apakah dia bisa? Aku bilang, ya kan, dulu aku juga sama. Aku pun juga sama, nggak ada pengalaman sama sekali. Ya, dulu ketika cerita sama orang juga, ya nggak sebagus ini. Ya semua memang butuh proses, tapi kan akhirnya karena kita juga jalani prosesnya, akhirnya juga bisa gitu loh. Tapi semua orang juga pasti mulainya dari ketidaktahuan juga, ya kan? Nah itu namanya empati teman-teman. Jadi kalimatnya bebas, tapi intinya adalah kalau objectionnya itu adalah objection dari dalam ya, ketidakpercayaan diri terhadap menjalankan bisnis ini, itu lebih baik pakai empati aja. Empati itu lebih bagus karena kita kayak ngerangkul dia. Sehingga apa, dia ngerasa nyaman, dia ada temennya nih. Oh iya ya, kayaknya kalau aku ikut sama kamu nih, aku nggak bakal kayak merasa kayak bakal merasa rendah gitu loh. Tapi aku ada temennya yang bisa bareng-bareng ngerjain ini sama aku gitu loh. Ya, itu Bu Ririn. Oke, oke, Pertanyaan. oke, oke. Rata-rata Ah, teman-teman juga pertanyaannya sama, ya, pingin bisa ah, cepat closing kan gitu. ah. Ya, Gimana ini Mas Red? sebenarnya saya ada fakta ini, eh, fakta pengalaman saya mungkin boleh dibilang selama saya menjalankan bisnis jaringan ya. Ini fakta ini memang agak menyakitkan Bu Ririn, Mhm. faktanya ini. Cuma saya Mhm. harus kasih tahu juga pada teman-teman. Jadi gini, kecepatannya teman-teman closing sama seseorang itu bukan ditentukan berdasarkan jagonya presentasi, bukan. Tapi tergantung memang berdasarkan kualitas relasi yang sudah dibangun sebelumnya. Mhm. Mhm. Ini ngefek banget Bu Ririn. Ngefek banget. Jadi kalau orang tanya sama saya, ya kan, eh, ada orang yang saya bisa closing cepat, ada orang yang bisa closingnya lama. Karena saya tahu yang closing cepat ini udah punya hubungan baik dengan saya sebelumnya. Jadi Mhm. bukan masalah bikinaranya. Apa yang ya? Mhm. 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 Gitu. Jadi ini memang ini kalau dibilang wah nggak adil ya Pak berarti ya. Ya kenyataannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebelum menjalankan Wikinara itu membangun relasi bagus dengan banyak orang, itu memang ya menuainya di sini memang gitu loh. Mhm. Nah, tapi kan akhirnya ada pertanyaan contoh kayak gini, Pak saya ini udah terlanjur ini nih, image saya kurang bagus nih teman-teman saya di relasi saya. Mungkin karena dulu saya pernah jalankan bisnis apa money game atau apa dan sebagainya sehingga orang nggak percaya dengan saya, gimana relasi saya nggak bagus ya kan. Ya kalau udah seperti itu ya memang kita mulai lagi dari awal ya
butuh proses, nggak bisa instan. Makanya kalau pertanyaannya, gimana caranya cepat closing? Ya ini tergantung dengan kualitas relasi hubungan baik yang sudah dibangun dengan prospek sebelumnya. Jadi bukan cara bikinaranya loh teman-teman. Ini memang tanya. Makanya kan gini, kalau kita kayak saya sponsori seseorang yang dia udah punya kualitas relasi yang bagus dengan teman-teman dan relasinya ya. Itu gampang loh dia closing orang itu. Bukan karena saya yang jago ngomong. Jadi ketika saya datang, mitra saya itu udah cerita mengenai saya ngomong itu gampang masuknya. Karena relasinya yang dibangun kuat sekali gitu loh. Sebelumnya itu udah bagus gitu. Ya, jadi memang pengaruh Bu Riri. Ini fakta fakta dunia jaringan ya. Relasi kita sebelumnya itu kualitas hubungan yang kita bangun sebelumnya ini memang berpengaruh terhadap kecepatan kita closing di situ. Bukan karena bikinannya. Tapi Betul. kalau teman-teman katakanlah tidak memiliki, kan nggak semua orang itu punya kualitas relasi yang bagus gitu loh. Nggak semua orang Betul. orang yang berpengaruh ya kan. Ya kan mungkin lah di antara kayak saya misalnya, aduh aku mau prospek dia tapi dulu aku pernah pinjam duit tapi belum aku bayar. Contohnya kayak gitu misalnya ya kan. Contoh Iya. ya kan. Ya ya memang ya itu memang harus kita kita terima teman-teman. Memang ada proses yang harus kita lalui dulu gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat, wih, si ini kok gampang banget ya closing dan sebagainya, cepat dan sebagainya, jangan salah loh. Kita kan nggak tahu hubungan apa yang sudah dibangun sebelumnya, ya kan? Hmm, Hubungan apa, betul. sedekat apa sebelumnya, sehingga akhirnya Wikinara ini cuma apa Wikinara Hmm, ya oke, kan? oke, oke. Itu. Betul, betul. Tapi kalau teman-teman ya itu tadi ya, kayak Pak, saya belum ada, saya rela kalau kualitas hubungan sih biasa-biasa aja. Ya ada yang percaya, ada juga yang biasa-biasa sama saya. Gimana ya udah jalanin aja. Jadi jangan jangan berekspektasi terhadap hasil dulu deh. Gitu. Terus jangan membandingkan diri sama orang lain karena kan perjalanan tiap orang beda-beda Bu Ririn. Startnya orang juga beda-beda. Jadi kalau dibilang startnya sama enggak lah. Startnya orang itu beda-beda pasti. Gitu loh. Siap, Tinggal siap, siap. kita tahu, oke, saya berada di posisi ini, saya mau menuju ke sana, saya tahu ada proses yang harus saya lakukan gitu loh. Oh, saya harus Hmm, belajar handling objection ya, makanya saya ikut Zoom pagi ini kan gitu. siap, 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 siap. Hmm. Oke, mantap banget, Mas Ya, Reza. Oke. ya, Nah, Mas Reza, di dunia network marketing, utamanya multi level marketing ini kan istilah MLM atau multi level marketing ini kan bagi sebagian orang ya, itu kan memang ya. ada image yang kurang bagus kan kayak gitu Ha, ya. ha, Nah, ha. ini ada pertanyaan ya. Apakah ada istilah lain selain multi level marketing atau network marketing ya? Ha, Karena banyak juga yang belum ha. dengar langsung males. Nah, ini multi Ya, level kayak gitu. Nah, ya. nyambung juga dengan pertanyaan yang di bawah ya, ini Richie Rich ya. Gimana Mm, kalau calon member udah males duluan pas tahu ini multi level kayak gitu, Mas Reza? mm. Ya, Mas ya, Reza oke, kayak oke, oke. gimana, Mas Reza? Ya. Oke, itu dua pertanyaan berbeda ya. Sebenarnya kan kalau teman-teman mau pakai istilah-istilah lain bisa aja kan tergantung kreativitas masing-masing. Betul, Ya kan? betul. Mhm. Contoh misalnya teman-teman bisa pakai istilah reseller 4.0 misalnya. Color. Ya kan? Reseller 4.0 maksudnya Affiliate. apa Pak Reza? Ya kan? Reseller 4.0 adalah di mana reseller ya kan tidak perlu takut konsumennya jadi reseller juga. Tidak perlu takut penghasilan terputus karena konsumennya jadi reseller juga. Jadi kan kalau di dunia konvensional, ya kan kita kan tahu ya ada rantai distribusi kan mulai dari distributor, agen, reseller dan seterusnya. Benar kan Ibu Ririn? Katakanlah kita agen kita punya reseller, kita masih pegang selisih. Tapi kalau reseller kita naik kelas jadi agen, ya kita gigit jari, benar nggak Bu Ririn? Benar, benar, benar. Nah, makanya itu sebenarnya adalah cuma istilah aja. Kalau di sebenarnya bisnis jaringan itu malah menjadi solusi loh. Malah menjadi solusi buat orang-orang agar tidak perlu takut kalau kita punya mitra itu naik kelas. Paham ya? Betul, betul, betul. Nah, makanya istilahnya macam-macam. Teman bisa pakai reseller 4.0 lah, viral marketing lah, ya kan? Relationship marketing lah, apapun lah gitu. Tapi kalau saya itu udah nggak mau menutup-nutupin. Karena gini, image negatif ini sebenarnya cuma bias aja di kepala kita. Sebenarnya Bu Irin. Betul. Boleh dicek loh. Jadi biasanya gini, Mhm.
Karena orang-orang banyak yang bilang, katanya MLM itu jelek, katanya MLM. Jadi ke mindset di kita itu bahwa, oh berarti banyak orang anggap MLM itu jelek. Padahal bukan. Padahal banyak orang yang nggak ngerti aja sebenarnya. Nah, Mhm. jadi kalau orang tanya sama saya, Pak Reza, ini MLM ya? Nah, biasanya kan kalau pemula ditanya gitu kan dia jawabnya belibet tuh. Agak bersilat-silat, benar nggak? Iya kan, kayak, oh enggak, ini bukan, beda apa, ya kan? Mhm. Nah, kalau Mhm. sekarang, kalau saya langsung jawab aja, iya, ini MLM. Kamu suka sama itu? Nah, itu sebenarnya pertanyaan itu bagus supaya apa? Aku itu pingin tahu point of view-nya dia, sudut pandangnya dia terhadap MLM itu kayak gimana. Sebelum saya jelasin lebih lanjut ya. Mhm. Mhm. Itu. Jadi daripada saya bersilat lidah, cari celah, ibarat gini loh, kayak kita, wah gimana nih? Dia apa? Oh, dia udah tanya ini MLM bukan, kita jawabnya apa ya? Bener aku jawab ini bukan MLM ya? Atau gimana ya? Jadi kayak kita ragu-ragu gitu loh. Kayak Padahal kita takut sendiri. confirm aja, percaya diri banget. Kalau saya udah Mhm. percaya diri banget, saya bilang, iya ini MLM. Kamu suka banget ya sama MLM? Itu kan sebenarnya kayak pertanyaan yang gini loh, kayak orang kaget loh digituin. Belum pernah loh Bro, ini digituin. Serius loh, coba sekali dia teman praktekin deh, kaget loh. Kaget dia digituin itu. Loh, kok malah ditanyain suka ya? Kaget. Nah, biasanya nanti mereka curhat. Mereka akan ceritain sudut pandangnya gitu loh. Nah, ini yang perlu kita tahu. Setiap orang Mhm. pasti punya sudut pandang yang beda-beda. Nah, Siap, nanti siap. setelah dia udah cerita sudut pandangnya, itu tinggal gampang muter balikinnya. Mhm. Tinggal muter Mhm. balikinnya gimana? Oh, yang kamu ceritain tadi itu benar. Tapi apa yang aku mau ceritain ini beda. Kalau kamu memang masih terbuka dan mau dengar peluangnya, dengerin dulu. Keputusan tetap tangan kamu kok. Gabung nggak gabung, kita tetap berhubungan baik. Clear kan? Yes. Sesimpel Benar. itu. Nah, jadi justru kalau teman-teman percaya diri dan itu apa namanya? Percaya diri dan tidak tidak ini ya kayak bersilat lidah kayak takut-takut gimana dan sebagainya. Itu orang itu jadi kayak wah, ini apa Pak Budi ini orangnya ini ya firm banget ya, percaya banget sama apa yang dia jalani sekarang nih gitu loh. Jadi Mhm. itu Beririn kalau orang tanya apa? Kalau Ini orang tanya ini multi-level MLM ya, ya? jawab aja. Iya ini Ya. MLM. Kamu suka ya sama MLM? Itu orang belum itu jarang gituin soalnya sekarang. Kebanyakan orang orang banyak orang apa member kalau digituin jawabnya itu apa lebih banyak belibetnya. Kayak ini bukan MLM ini beda baru kok dan sebagainya. Lebih baik to the point aja gitu ya Mas Reza. To the Supaya point kita sama bisa. dipancing. Jadi gini, Ya. teman-teman gini, mancingnya itu makanya harus ada kata pertanyaan mancingnya. Pertanyaan mancingnya itu saya selalu pakai. Kamu suka ya sama MLM ya? Itu kan orang jarang digituin, Bu Ririn. Mhm. 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 Jarang loh digituin. Ditanyain, kamu suka ya sama MLM? Loh aku ini baru ngomong ini MLM, ditanyain ini suka sama MLM. Kaget dia. Kaget tuh akhirnya dia langsung ini bagus banget. Jadi ibaratnya kayak orang itu langsung kayak kena hentakan gitu loh. Kena Iya. hentakan akhirnya dia bakal ngomong, ya enggak sih, aku sebenarnya enggak suka. Atau biasanya orang, ya biasa-biasa aja sih. Enggak suka-suka banget, ya enggak benci-benci banget. Ada juga yang bilang gitu, tapi kan kita paling enggak tahu sudut pandangnya Mhm. dia. Jadi kita Betul, enggak takut betul. duluan lah gitu loh. Malah dia yang kaget ya Mas Reza dengan Iya, pertanyaan balik yang kita lontarkan iya, gitu ya. Heeh, heeh. iya. Oke, Kamu menarik suka sih. ya sama MLM ya? Gitu. Wah, itu jarang loh orang digituin itu. Bener, 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 Jarang loh. bener. Oke. Nah, Mas Reza, kan Heeh. sebenarnya kalau kita tahu produknya WikiX Hmm. ini kan memang komposisinya luar biasa ya, Mas Reza, dan Iya, manfaatnya juga banyak banget gitu kan. heeh. Kemarin waktu di bootcamp juga ada testimoni-testimoni yang luar Iya, biasa. heeh, Nah, benar bagus. ternyata Mas Reza, ini Hmm. ada pertanyaan dari Pak Edi Dharma ya. Ada yang Hmm. bilang harganya mahal dan isi Hmm. sasetnya dikit. Nah, gimana Ya, cara ngejawabnya Mas Reza? oke. Kalau Bagus. untuk Ini pertanyaan bagus banget karena nah, kalau ini objection eksternal, Bu Ririn. Ini objection yang enak jawabnya. Karena Mhm. objectionnya Mhm. jelas. Mhm. Teman-teman kalau ketemu objection kayak gini, bersyukur. Berarti orangnya nggak ribet. Ya, nggak ribet kayak tanya kucing lah, tanya Pak RT dulu lah, apa pikir-pikir, nggak ada duit apa dan sebagainya. Jadi clear, confirm. Ini enak nih, seperti ini. Jadi gini, teman-teman. Kalau orang tanya nih, komparasi ya kan, harganya lebih mahal, sasetannya lebih mahal. Apa? Jumlah sasetnya lebih dikit. Satu, teman-teman harus tahu,
ya kan? Satu sasetnya WKS, satu sasetnya WKS itu bukan sekedar minuman fiber. Nah, teman-teman harus pelajari itu kandungannya di dalamnya itu apa aja. Karena contoh misalnya gini nih, saya jual es campur misalnya. Bu Ririn jual es campur, saya juga jual es campur ya Bu Ririn ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, contoh ini contoh aja, ya kan? Di Bu Ririn, es campurnya jualnya 10.000. Saya jual 25.000. Mahalan mana? Mahalan yang 25.000. 25.000. Tapi Bu Ririn es campurnya biasa. Paling cuma ada apa cincau, kolang-kaling, cendol. Mm-mm. Kalau saya tambahin nangka, saya tambahin duren, saya Alpukat, kasih apa kayak apokat, saya kasih keju. Nangkap maksud saya? nangkap. Mhm. Sama-sama es campur, tapi kandungan berbeda, harganya beda. Nah, Mhm, ini mhm. teman-teman harus jelasin. Ya, kalau jelasin wiki, saya selalu bilang ada 5 perbedaan dasar. Pembeda abadi saya bilang, pembeda abadi antara wiki sama minuman-minuman fiber yang lainnya. Mhm. Udah tahu belum 5 pembeda abadinya, Pak Ja? Apa Mas Reza? Yang pertama, itu kemudahan larut dalam air. Mhm. Itu boleh dicek, Bu Ririn. Minuman-minuman fiber yang dijual di apotik itu ya. Mhm. Itu kalau itu minumnya nggak bisa diaduk biasa pakai air, disendokin, diaduk biasa nggak bisa, Bu Ririn. Itu harus pakai shaker mereka. Karena ada penggumpalan. Hmm. Hmm. Kalau kita Oke, itu oke. mudah banget, larut dalam airnya gampang. Oke, 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 oke. Itu yang pertama. Yang kedua, reaksi ketika diminum. Ada reaksi perut melilit nggak? Mhm. Ada reaksi perut sakit nggak? Kita lebih sopan. Yang ketiga, Bu Ririn, hasil pembuangan. Hasil pembuangan cairan bukan? Lebih Bukan, solid bukan. nggak? Betul, betul, betul. Yang keempat, ya kan, itu adalah apa? Kandungan. Iya benar, WGS minuman fiber, tapi bukan sekedar fiber. Coba cek itu, Mhm. karena kita ada tuh PDF-nya, khusus mengenai PPT-nya khusus WGS kan, itu kan isinya macam-macam loh. Jelasin Mhm. tripeptide kolagen aja ada satu halaman khusus loh. Betul, Belum betul, zat betul, lainnya, betul. ya kan? Mhm, mhm. Yang kelima, ya kan, gulanya kita paling sedikit. Itu pun pakai gula stevia. Nah, itulah 5 pembeda Hmm. abadi. Itu yang sebenarnya kita perlu jelasin. Sama seperti kalau saya ditanya, kenapa kok kamu jual es campur 25.000? Itu sebelah Bu Ririn jual cuma 10.000. Ya saya harus Mhm. jelasin. Iya Pak, lah ini yang saya kasih durian, apokat sama buah nangka. Saya bilang, "Oh, iya kan? Kandungannya berbeda ya, Mas ya. Iya dong, jelas Oke, oke, dong. oke. Di situ. Ya, nah ini enak Bu Ririn kalau ketemu ketemu prospek yang kayak gini lebih firm sih, lebih firm. Objectionnya firm. Saya Yes. bilang. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Jadi ada lima, lima pembeda abadi ya, Mas Ya, Reza 5 ya. pembeda abadi, Bahasa. bener ya kan? Sama satu lagi sebenarnya yang 5 pembeda abadi yang terakhir itu biasa saya tambahin. Satu lagi itu nggak beda. Yang paling bedanya apa? Yang ini formulator itu Rocky, yang lain bukan. Udah selesai. Iya, Formulatornya ownernya sendiri ya, Mas Reza ya. iya, Kalau di heeh. tempat lain mungkin formulatornya dari Maklon, ambil Iya, comot. heeh, bener. Beda dong, beda. Ya kan, sama seperti kalau kita ngomong katakanlah skincare, ya kan? Kalau Mhm. orang tanya skincare ada banyak, bedanya apa? Ya ini punya dokter Rocky, misalnya kayak gitu, ya kan? Udah beda Mhm. gitu loh. Beda. Maksudnya dari sudut pandang itu juga udah beda. Yes, yes, yes. Ya, Menarik, menarik, menarik. Aduh, luar biasa. Pokoknya kalau kalau ada Mas Reza ini ada istilah-istilah baru yang suka bikin kita itu tiba-tiba oh iya ya kan gitu. enggak. Nah, saya tuh enggak, Burin, nanti next coba deh teman-teman leader yang lain juga sharing. Saya tuh justru belajar banyak loh dari kawan-kawan, ya kan. Hebat-hebat loh, teman-teman yang hadir bootcamp kemarin hebat-hebat semua. Salut saya. Emang Hmm. emang ini sosok yang nice banget ini. Sosok yang nice, humble, Nice. nice ya Mas Reza ya. Siap, Oke, siap. Nah, Mas Reza, itu tadi kan udah kejawab tuh ya. Hmm, Eh, hmm, Kenapa harganya lebih mahal, sasetnya lebih sedikit kan gitu. hmm, Nah, ini dari hmm, mitra nih pastilah ya. hmm.
yang Hmm. menanyakan lagi semangat-semangatnya masarin WikiX-nya habis ya Ya, stoknya, stoknya ngadat. Nah, ya, gimana nih Mas solusi untuk ngejawabnya atau solusi untuk di lapangannya kayak gitu. benar-benar. Ini Hmm. prospek ini objection dari prospek atau member ini? Member ini Mas, jadi dia member kan gitu kan, Ah, lagi semangat-semangatnya nih masarin ah, WikiX kan gitu ah, kan. Nah, ah, giliran permintaan di lapangan banyak gitu kan. ah, Nah, stoknya WikiX dari ah. perusahaan kan kosong gitu, lama Hmm. gitu. Nah, gimana nih Oh iya ngecek? iya iya iya. Eh, So, Bu Ririn, saya terakhir kan ngambil barang ya. Berapa? Seminggu yang lalu kan saya ngambil barang ya. Sekarang berarti udah habis ya WikiX ya? kan kita agak libur beberapa hari nih Mas. Ah, Kayaknya hari Rabu besok itu oh mulai iya, lagi masuk lagi iya gitu iya kan. iya iya iya. Ya, Nah, mungkin itu kan sebenarnya kalau itu mah cuma tinggal tunggu aja sih, Pak. Maksudnya kayak apa? Kalau stok barang itu hal yang wajar lah kan. Ini juga masih di awal-awal kan. Oh juga tapi bukan sampai sebenarnya nunggu kayak nunggu lama juga enggak gitu loh. bener. Kok Artinya kalau solusi saya ya sebenarnya ini bisa dikonsultasikan sama leadernya masing-masing sebenarnya. Kayak contoh saya punya mitra ya kan dia memang butuh barang ya mau nggak mau dia pinjam saya dulu dia bilang iya ya pinjem ya bukan minta ya kalau ke leader pinjem loh ya jangan salah oke nanti saya oke. ngajarinya soal oh, ini Pak Reza masa apa member saya disuruh minta ke saya gitu. Sebenarnya kekosongan barang ini juga sisi positif juga ya Mas ya. Daya jual juga Iya bisa ya Mas Reza. iya Artinya kan iya 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 memang produk kita benar 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 digemari benar sehingga apa eh, saya aja juga apa kaget loh WikiX oh, bisa oh. bisa sedahsyat ini sih. Sebenarnya nggak cuma X Hmm. Mas, X sama S kemarin kan kita Iya loh sama-sama loh ngalamin kekosongan Heeh, juga ya Mas heeh. ya. S-nya Ah kita itu itu sangat bagus sekali Bu Ririn. bagus WikiS kita banget. itu sangat bagus sekali kok. Orang yang udah pernah pakai produk yang lain, coba Mhm. WikiS, mereka bilang memang beda. Betul, betul, betul. Banget Lebih Mas. smooth, lebih enak, smooth banget. Mhm. Reaksinya, hasil pembuangannya semua itu jauh lebih smooth. Banget. Jadi memang memang kita ngerasain hal yang berbeda dengan BGS ya dibanding Ya, dengan produk-produk yang lain. mm, Ya memang ada beberapa teman-teman case teman-teman kita yang mm, memang sudah awalnya ada masalah mm. dengan lambung memang kadang ada agak-agak kurang nyaman sedikit gitu. Ya, Makanya kan itu disarankan konsumsinya malam sebelum tidur ya ya, Mas Reza ya. Untuk pertama benar-benar. kali untuk mengantisipasi supaya tidak Mm, melilit gitu kan. ya, Tapi kalau yang memang memang tidak ada masalah lambung, GERD, itu memang nyaman sih kalau aku bilang. ya, benar-benar. Lebih lebih soft lah, bahasanya Bisa lebih soft. benar-benar. Nah, Bisa kemudian juga nggak kayak orang lagi diare ya, Mas Reza ya, yang, benar-benar. yang keluarnya cairan kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Iya sih. Dan memang ini keunggulan dari produk kita, Mas Reza ya. Ya, Karena testimoninya nggak nunggu lama ya, hanya hitungan ya. jam atau paling paling lama besok pagi udah Ah, bisa dapat iya. testimoni. Betul ya, Mas Reza. Benar testimoni. Sama ini. Jadi apa? Ini mungkin agak gini ya. Saya pakai bahasa sesopan mungkin ya. Karena tapi saya anggap ini kan dewasa semua. Ya. Jadi ini sebenarnya dari ini mitra apa prospek saya sempat ngomong dia bilang, "Wah, dia bilang, Wikinara ini bukan bisnis kesehatan, Bro. Hebat loh ini Dokter Rocky bikin dia bilang. Ini bisnis kenikmatan dia bilang. Dia bilang, "Loh, kok bisa, Bro?" Lu iya. Coba kamu pikir-pikir deh. Tubuh kita mengalami kenikmatan paling enak ketika apa? Ketika satu, ya kan, melakukan pembuangan air besar dan yang kedua melakukan hubungan intim dia bilang ini bisnis kenikmatan bro udah bener ini main di sini dia bilang gitu. Tuh, bahasa baru lagi kan? Gitu. Istilah baru lagi kan? Ya dia bilang ini bisnis kenikmatan bener ini bro ini tren ya kan bonusnya kesehatan tapi ini jual kenikmatan oh iya ya bener juga ya iya ya jadi aku panas aja memang berasa nikmat tuh tapi beneran saya pikir lagi iya bener juga ya semenjak ada Wiki sama Wiki itu nikmat semuanya jadinya Bener. itu Apalagi yang kemarin ada testimoni 4 tahun nggak bisa pipis, Mas. Bener ya? waduh ya benar-benar Bener ya, nikmat banget. 4 tahun nikmat nggak ya bisa pipis ya, tiap tahun harus pasang kateter 3 sampai 4 kali, ya itu sekali hebat itu pasang wah sampai dua saya minggu, sampai Mas. merinding itu dengarnya kemarin itu. Bisa gitu loh. Bener-bener, Mm-mm. Masya Allah ya, Mas.
Ya, mungkin perantara WikiS inilah Ya, akhirnya benar-benar. beliau bisa merasakan Nah, kenikmatan pipis ya, hmm, Mas. ya, Yang selama ini nggak pernah ya, kita syukurin hmm, nikmatnya pipis itu, gitu, ya, Mas Reza. hmm, Oke, oke. Menarik, hmm, menarik, Mas Reza. hmm, Nah, ini Mas Reza, ini ada hmm, mungkin ini member baru nih Mas Reza ya. ya, Saya baru pertama kali bergabung di bisnis sistem ini. Kata orang sih hmm, MLM, ya bener banget. ya, Untuk nah, memulai menawarkan biar lebih enak ngomongnya, tolong dibantu triknya coach. Nah, oke. Nah, oke. gimana nih Mas Reza? Nah, penawaran ini tadi kan, saran saya teman-teman, kalau kita udah punya hubungan baik, ya kan, udah punya hubungan baik sama orang itu, kita telepon. Ya, jadi Mhm, contoh nih, kita kan pasti ada kan saudara atau teman yang udah deket lah sama kita. mhm, mhm. Ya kan? Nah, itu saya nggak menyarankan untuk kirim kirim PDF, kirim PPT langsung by WA ke, paham ya Bu Ririn ya. Jadi Betul, kayak tiba-tiba betul. kirim PDF PPT gitu loh. Berharap kalau dia nanti oh baca langsung tertarik. Nggak kayak gitu kalau saya. Saya kalau hubungannya Hmm, dekat, saya pasti telepon, saya telepon. Dan semua mitra saya rata-rata saya telepon. Gitu. gitu Nah, ya. di telepon saya ngomong apa? Sebenarnya kan ini hal apa? Ini nanti di ini ya di mana bagian cara mengundang aja sih Bu Ririn kalau ini. Tapi saya kasih ini Mhm, bagian dasarnya aja. Kita itu sebenarnya ketolong loh teman-teman. Kalau dibikin arah ini karena ada figur. Nah figur ini mhm, selalu saya pakai setiap kali saya mau mengundang orang buat ketemuan dengan saya atau mengundang orang ke acara Zoom. Figurnya siapa? Teman-teman cek deh. Sekarang ini figur yang lagi bagus-bagusnya memang Dokter Oki gitu loh. Nah betul. saya tuh so pakai kata-kata ini. Contoh, misalnya saya tahu saya punya teman dari penghasilan tambahan. Saya bilang, Mhm, bro, ini ada kemitraan bisnis baru nih dari Dokter Oki. Kamu masih mhm, open nggak? Kamu masih terbuka nggak? Kalau iya, yuk kita bareng-bareng yuk dengerin seperti apa sistem kemitraannya. Itu satu. Kalau kita punya teman atau saudara yang dia suka konsumsi produk-produk kesehatan dan sebagainya, atau dia punya masalah kesehatan, kita cerita, bro, Dokter Oki baru aja ngeluarin produk bagus banget, ya kan? Ini produknya udah banyak bantu orang. Aku nggak bisa cerita detail lewat telepon. Kalau kamu mau tahu, ya kan kita bisa ketemuan atau lewat Zoom, bla 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 kayak gitu loh. Bu Ririn. Itu mhm, contoh dari saya. Jadi gunakan figurnya teman-teman. Saya selalu gunakan figur. Itu enaknya dibikin arak dibandingin di tempat lain loh. Kalau di tempat mhm. lain nggak bisa. Di tempat lain tuh undangnya beda sendiri caranya. Tapi kalau di sini saya ngundang ini sekarang jadi jauh jauh lebih simpel karena ada figur. Bu Ririn. Mhm, 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 mhm. Oke, oke. Halo, tes satu dua. Istilahnya, ya, istilahnya kita bisa edifikasi ya, Mas ya. Edifikasi Benar, juga benar, 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 promosikan benar. kayak gitu ya, owner-owner kita Nah, gitu nah, untuk ini saya kasih syarat. contoh nih teman-teman ya. Mhm. Kalau telepon tuh semakin teman-teman antusias, semakin teman-teman bisa bikin penasaran, itu semakin besar potensinya dia akan mau dengerin teman-teman. Ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh ya. Mhm. Katakanlah saya telepon Bu Ririn nih. Saya bilang Mhm. Bu Ririn, tahu Dokter Oki nggak? Dokter Mhm. Oki Pratama tahu? Tahu, tahu, tahu. Itu yang punya bening klinik yang sekarang cabangnya sampai 74. Mhm. Itu baru aja Bu Ririn. Buka kemitraan. Kita bisa diajak kayak bareng sama Dokter Oki. Oke, 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 oke. Bu Ririn, kalau memang masih terbuka, ya kan, ini aku dikasih tahu ada presentasi informasinya. Tapi aku nggak tahu loh ya, Mhm. Bu Ririn cocok apa enggak. Tapi kalau memang masih terbuka, kita dengerin bareng-bareng yuk. Oke. Undangnya cakep banget, Mas Reza. Ya, sesimpel itu aja teman-teman. Jadi itu kebantu karena ada Dokter Oki. Kalau nggak ada Betul. Dokter Oki, caranya beda lagi. Tapi karena ini udah ada Dokter Oki, jadi kayak nggak tahu ya, kayak lebih gampang aja ngajak ketemuan orang gitu loh. Hmm. Mhm. Mhm. Siap, 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 siap. Ya, Oke. Artinya memang kita ngejual sosok ownernya ya, Mas Reza ya. ya, Tinggal itu sangat membantu banget sih. Nah, teman ya saya kita. kemarin waktu di bandara pun juga sama. Di Mhm. bandara juga apa tanya ngobrol sama orang, orang tanya kerja apa.
Aku bilang, oh ini jadi sekarang jadi mitranya Dokter Oki Pratama. Yang mana ya? Bening Klinik. Oh istri sama anak saya sering itu ke situ sebulan sekali. Wah udah kena dah. Gitu Bu Ririn. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi apa? eh, ya ke pas banget kita itu berada di perusahaan yang dijual ini bisa banyak hal gitu loh Bu Ririn. Ya, 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 ya. Ya Oke, oke. Berarti memang memang kalau kita mau mau mengundang ya lebih baik kita jualnya ke ownernya ya, benar benar ngejual benar benar sosok ownernya ya, benar benar utamanya kan Dokter gini loh. Oki. Kalau kalau kecuali kalau teman-teman memang katakanlah pengusaha yang memang dikenal banyak orang ya kan cerita aku ada Hmm. bisnis baru kita ketemuan yuk teman-teman udah punya pengaruh gampang ngajak orang tapi kan Hmm. mayoritas di antara kita pasti bukan orang seperti itu benar kan Bu Ririn. Betul, betul. Nah pakai leverage-nya siapa Dokter Oki gitu loh. Hmm. Ini teman-teman saya kasih tahu jadi sekali lagi jadi network marketing atau bisnis kita itu sebenarnya dibangun atas dasar relasi ini harus teman-teman pahami dulu nih Hmm. relasi. Jadi relasi ini tumpuannya kita nih relasi. Jadi kalau teman-teman bikin grup WA lalu masukin orang-orang, ya kan, bisa nggak ada yang closing? Ya bisa aja, ada aja. Namanya juga hukum persentase ada aja gitu loh. Tapi saya kalau itu lebih nganggapnya lebih ke arah kayak ya boleh dibilang ada faktor lucknya juga lah. Masukin orang-orang Hmm. ke dalam grup, kita sebarin informasi di situ, berharap nanti satu atau dua orang kontak kita pengen tahu benar nggak? Betul, betul. Ya kan? Ya bisa, tapi itu tidak akan itu kalau saya bilang itu teman-teman nggak bisa gunakan itu untuk jangka waktu panjang. Apa maksud saya? Betul, Jangka waktu betul, panjang betul. dalam artian ya daftar nama kan cepat habis juga. Mau seberapa Mm-mm. banyak sih undang orang ke dalam grup WA? Iya kan? Mm-mm. Terus nanti apakah kita juga mau ngajari mitra kita juga melakukan hal yang sama? Kan bikin grup WA ya. Nanti masukin aja semua teman-teman sama keluargamu ke situ. Udah nanti tinggal diposting aja informasi di situ. Agak Mm-mm. sulit untuk diduplikasi juga gitu. Tapi apakah bisa closing? Ya bisa aja. Buktinya dulu saya pernah melakukan hal itu juga, Bu Ririn. Ya ada aja memang. Tapi Mm-mm. saya lebih ngelihatnya itu kurang sustain. Jadi selain teman-teman lakukan hal itu, saran saya coba deh pendekatan personal. Pendekatan personal itu sebenarnya jauh lebih efektif, ya kan? Pendekatan Mm-mm. personal itu bisa melalui WA ataupun telepon. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka telepon. Kenapa? Kalau telepon itu saya itu jadi gini, si prospek ini nggak ada kesempatan buat mengabaikan chat. Apa maksud saya? Mm-mm. Ya, kalau WA itu kan masih bisa di skip kan males gitu loh. Betul. Mm-mm. WA apa ya kan orangnya cuma di doang habis itu nggak dibales kayak malesin banget tapi kalau telepon kan at least langsung dapat feedback gitu kan Bener di banget, situ bener banget. ya Mhm. tapi kembali lagi makanya ini relasinya teman-teman juga jadi kualitas hubungan yang udah dibangun sebelumnya kalau kualitas hubungan yang kita bangun sebelumnya bagus kita cuma ngomong kita nih ya katakanlah saya sama Bu Ririn misalnya wah bagus banget hubungannya ya kan saya tinggal ngomong sama Bu Ririn tahu Dokter Rocky kan Dokter Rocky ini punya bisnis bagus banget bening kliniknya udah berhasil sekarang dia bikin bisnis kedua ini aku juga Hmm. diajakin mau kayak bareng sama Dokter Rocky. Bu Ririn open apa enggak? Kalau nggak open nggak apa-apa. Sesimpel itu aja, itu Bu Ririn pasti mau. Kalau kualitas hubungannya baik, bener nggak? Benar, 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 benar. Iya. Artinya trust juga ya Mas Reza Iya, ya. Kita udah punya bener. trust dulu satu sama lainnya gitu. Oke, Nah, oke, oke, oke. jadi itu Mhm. personal, lebih efektif personal sih kalau saya. Mhm, mhm, mhm. Tapi kalau Oke. orang-orang yang nggak dikenal, katakanlah gini, teman-teman kan pasti ada tuh kayak grup. Ini saya kasih tip lagi. Teman-teman pernah nggak dimasukin ke grup WA yang nggak dikenal, tiba-tiba dimasukin di grup WA aja. Diculik ya Mas? Culik ada kan? Mhm, mhm. Ada kan? Nah, kalau saya di seperti itu, saya kenalan satu persatu tuh sama anggota. Kalau pas saya lagi nganggur ya, lagi ada waktu Ah, kosong, saya japri satu persatu. Saya udah punya template-nya, saya punya template-nya. Jadi perkenalan cuma sama siang perkenalan nama saya ini, saya domisili apa, saya di sini sambil saya tunjukin apa profil dikit lah mengenai saya, ya kan. Terus sekarang saya lagi ngembangin bisnis ini bersama ini, ya kan. Kalau memang masih terbuka, ya kan, tulis saja nama di bawah. Nanti kita akan lanjut lagi gitu.
Itu saya udah ada Hmm. template-nya. Jadi kalau teman-teman pernah pernah dimasukin ke grup nggak dikenal kayak gitu, daripada saya masukin lagi ke grup yang nggak dikenal dia, saya lebih suka japri satu persatu. Oke, berarti paling nggak kita gali daftar nama baru ya, Mas Ya Reza kali ya. daftar nama baru. Kali daftar nama baru. Oke, cara Hmm. menarik. Apa-apa? Nah, Ya salah sendiri aku kamu masukin gitu ya, Mas. iya, masukin nggak izin-izin ya aku kenalan lah sama semua satu persatu ya kan. Benar, 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 benar. Gitu. Oke, menarik sih, Mas Reza. Nah, Hmm. Mas Reza, ini ada pertanyaan ditujukan ke Mas Reza nih. Hmm. Oke, saya pernah Hmm. prospek leader MCI. Sorry ya, Mas. Hmm. Ini Ya. kita harus karena memang seperti itu. Tapi dia takut gabung karena beliau ada deposit dari MCI. Kata beliau, Hmm. berani nggak ganti deposit saya yang dikasih dari MCI? Saya tanggapinnya atau jawabnya seperti apa, Mas Reza, kalau kayak gini? Loh, sekali lagi, makanya ini kan kembali ke pertanyaan yang pertama kan. Jadi kalau Bener. orang tanya masalah sistem deposit apa enggak, ini kan kita kita kan nggak tahu nih sistemnya kayak gimana, bener nggak? Bener. Bu Rin pasti nggak tahu, saya juga nggak tahu maksud sistem deposit itu gimana ya kan. Tapi tahu nggak tahu, saya kan kasih pertanyaan dasar dulu, ya kan. Tuh, yang Pertanyaan tadi. dasarnya itu apa? Kamu ini Mhm. sudah dapetin apa yang kamu mau belum di situ? Itu dulu pertanyaan dasarnya. Mhm. Kalau udah dapetin apa yang kamu mau, ya udah jangan. Kamu udah dapetin kok. Kecuali kamu memang dalam tahap memang aku lagi nggak puas nih, aku lagi butuh solusi yang lain, aku lagi terbuka sama peluang yang lain. Ya ayo kita bicara. Urusan deposit belakangan. Tapi yang penting Hmm. aku pengen tahu dulu posisinya dia kayak gimana. Jangan sampai sebenarnya dia itu juga nggak tertarik-tarik banget. Tapi itu sebenarnya cuma dipakai alasan gertak supaya ya udah kitanya juga nggak bisa Pemasap. maju lebih lanjut gitu loh. Pemasap ya, Mas Reza. Kenapa? Iya Macam pemasap pemasap jadinya. ya. Heeh, Ya heeh. jadinya pemasap. Oke, oke, oke. Oke, Gitu. jadi balik-baliknya ke Hmm. pertanyaan dasar yang pertama ya, Mas. Ya, Nah, kalau ada pertanyaan MLM itu kan sama aja, Mas, semuanya. Nah, kamu udah punya bukti belum? Kan gitu. ah, Nah, kalau ternyata yang ditanya itu orang yang belum punya bukti, gimana, Mas, jawabnya? oke. Jadi gini, yang pertama ya, MLM itu kan sama aja, ya kan? Tanya balik, makanya ini kembali lagi. Ketika orang keluarkan statement apa, teman-teman budayakan, biasakan itu nggak self defense dulu. Self defense itu Hmm. kayak, enggak ini beda loh, apa kita yang nyerocos enggak. Tanya balik aja, ya kan? Tanya baliknya apa? Emang samanya di mana, Mm-mm. ya kan? Atau kalau mau yang lebih ngelitik lagi ya, emang sama-sama bagusnya yang di mana, Mm. Mm-mm. gitu. Jadi kita tanya balik aja supaya kita tahu sebenarnya Pak, yang dimaksud sama-sama ini bagian mana sih? Nanti baru dari situ teman-teman paham kan. Oh, maksudnya dia itu yang ini. Nah, setelah itu ya yang kedua dia berdiri, berdiri. Halo, 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 Mas Reza. Mas Reza Tadi kayaknya apa? sinyalnya. Oke, nah Yang kalau kedua ada ya yang tadi. kedua ada yang nanya, Hmm. nah kamu udah dapat apa di sini? Mana buktinya? Oh Kalau ya, memang kayak gitu. oke, Sedangkan dia member oke, baru, Mas Reza, gitu. iya, oke, oke, Mhm. oke, iya kan. Nah, jadi tunjukin, jadi gini, kalau saya baru pertama kali mulai, ya kan, dan dia minta bukti, jadi saya akan kasih tahu, ini aku join kapan, ya, lalu aku tunjukin, ini hasil yang udah aku dapetin. Hasil ini variatif ya tiap orang ya, tergantung kerja kerasnya masing-masing. Sama seperti bisnis lah. Kalau kita kerja dapat duit, masih kalau kita kerjakan ya dapat duit, kalau nggak kita kerjakan ya nggak dapat duit. Seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi ini loh, sebenarnya ya masalah bukan masalah mereka pingin lihat bukti sebenarnya. Jadi ingin gini loh, kayak apa ya? Kayak kayak ceng-cengin gitu loh, kayak apa sih nawar-nawarin apa sih? MLM lagi, emang kamu udah dapat apa gitu loh. Jadi terlepas kita pun, nih saya kasih tahu ya teman-teman ya. Terlepas ke teman-teman punya pun, atau ada buktinya pun, itu nanti objeksinya ada lagi macam-macam itu pasti. Biasanya tipikal kayak gini nih.
Percaya deh. Nanti itu ada aja tuh setelah udah teman-teman tunjukin andai kata punya buktinya pun ya. Nanti itu ada aja tuh. Ya aku pikir-pikir dulu ya. Ya nanti aku ini ya konsultasiin dulu ya. Aku pelajari dulu ya. Wah, ada aja lah pokoknya. Jadi kalau saya ya udah kan cerita, bro. Aku join di sini itu kapan, ya kan? Aku dapatnya segini, ya kan? Dan enaknya di sini hasilnya harian. Ini variatif ya. Nggak semua orang dapatnya sama seperti aku. Karena apa? Karena namanya bisnis, ya siapa yang kerja dia yang dapat hasil. Udah seperti itu. Cukup menjawab ya Bu Ririn ya. Cukup Mas Reza, cukup menjawab. Ya, Ya, karena proses orang beda-beda juga ya, Mas Reza ya. iya Dan beda-beda. kalau memang Beda-beda. orang kalau memang orang nanya udah berapa yang kamu hasilin itu kan dia nanya ke income pribadi dia. Tapi boleh juga Hmm. kalau ada tim atau ada upline-nya atau ada orang yang Iya, punya benar itu income bisa. yang tinggi Heeh. juga bisa untuk diedifikasi juga ya, Mas Reza Ya, ya. heeh. Jadi ya itu ya Hmm. itu poin bagus tuh Bu Ririn. Jadi selalu gunain dua. Jadi gini, ini aku baru gabung sekian jalanin dapatnya sekian. Nah, Hmm. yang Hmm. di apa mentorku itu gabungnya kapan, dapatnya sekian Hmm. ini nih. Biasanya kan mentor sering tuh share bukti penghasilannya dia kan. Betul, 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 Nah, kita gunain betul. dua. Hasilnya variatif. Hmm. Memang nggak bisa sama. Karena tiap orang pasti kan kerjanya juga beda-beda. Betul. Ya kan? Benar. Di situ. Bisa jadi nanti kamu penghasilanku. Bisa jadi kamu malah lebih besar pada aku. Iya Mhm. kan? Seperti Betul, itu. betul. Jadi itu sih nggak perlu takut dengan pertanyaan kayak gitulah sebenarnya. Kita bisa Mhm. gunain dua. Benar-benar. Thank you Bu Rin. Itu bagus banget. Jadi kita bisa gunain dua. Kita sudut pandangnya kita sama hasilnya kita sama hasil mentornya kita. Betul, betul. Karena itu juga bisa buat senjata kita Ah, juga ya, Mas Reza, ya untuk benar-benar. rekomendasi. Oke. Nah, Mas Reza, eh, kebanyakan orang itu kan ya walaupun belum belum sering main multi level, tapi mereka itu kebanyakan ngerasa, Aku udah kapok main multi level, aku disuruh-suruh cari-cari member kan gitu kan, bahasanya Hmm, pasti begitu tuh. Aku hmm, disuruh-suruh cari-cari member kan gitu. Nah, ah, katanya sih mau dibantuin, tapi tetap aja ah, nggak dibantuin. ah. Nah kalau kalau seperti itu gimana Mas? Kalau menurut Mas Reza? Itu kan berarti ada pengalaman nggak mengenakan kan di masa lalu kan, Benar, ya kan. benar. Nah, jadi biasanya kalau ada pengalaman ya itu kembali lagi kalau segala hal yang berhubungan sama diri sendiri, ketidakpercayaan diri sendiri sama mungkin trauma masa lalu, itu saya lebih ke arah empati, Bu Ririn. Empatinya kayak gimana? Empatinya ya sederhana aja. Saya bilang apa? eh Emang dulu gimana? Janji dibantunya seperti apa sih? Kamu kecewanya gara-gara apa sih? Udah dengerin aja teman-teman. Sambil, oh iya ya. Wih, parah banget sih itu orang ya. Itu amat ya. Padahal kan dia dapat duit ya. Teman-teman belain aja dia. Udah namanya juga kita empati sama orang kan. Ya kan? Oh gitu ya. Iya ya, aku kalau jadi kamu ya, ya pasti kecewa juga sih kalau digituin ya. Ya pasti iya. Wah itu nanti ya semakin dia curhat tuh. Teman-teman iyain dia. Wah dia keluar semua tuh. Wah, 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 wah. Nah terus habis itu teman bisa tutup. Nah itulah Bu. Untungnya ya aku bersyukurnya ya di sini itu aku ketemu mentor yang tepat. Mentorku ini bagus banget. Bantu banget. Aku ini awal juga mikirnya bakal ditinggal. Ternyata enggak loh. Contoh apalagi kalau mentornya ikut datang ya, ketemu sama dia ya. Wah, itu malah tambah bagus lagi. Ini contohnya. Ini mentorku rumahnya di Tangerang, ini kita ketemuannya di Bekasi. Bayangin coba, sampai mau bantuin aku. Nah, itu kan bisa jadi contoh kan. Bayang ya. Siap. Nah, itu tinggal tapi kembali lagi poin utamanya di empati sih. Kalau udah urusan masalah ketidakpercayaan diri Pribadi. sama trauma masa lalu itu lebih ke arah empati. Jadi jangan dilawan. Oke, oke. Berarti ya Iya, dengerin iyain aja. aja dulu. Dia ngomong apa Heeh. pokoknya diiyain, belain aja ya Mas Iya, Reza ya. belain aja udah. Dia mau ngomong apa kecewa, iya aku dulu disuruh nyetok produk banyak sama orang, sekarang malah barangnya nggak laku. Ini gimana Mhm. perusahaannya udah tutup, ya kan dengerin iya ya. Wah aku kalau jadi kamu kecewa sih bro, pasti bro sakit hati sih, cari duit susah-susah kayak gitu, ya kan? Mhm. Atau mungkin orang trauma kena money game ini kan, aduh bro aku kapok, itu yang ngajak-ngajak orang. Aku ngajak-ngajak orang kemarin ya kan program investasi sekarang malah dikejar-kejar orang. Apa cerita macam iya ya bro ya. Wah kalau kayak gitu memang kalau perusahaannya nggak benar memang bisa bikin nama kita buruk ya. Ya itu dengerin aja, iyain aja. Jangan teman-teman kayak bilang,
enggak ini beda kok, ini pasti ini. Jangan dulu. Udah empati aja dulu, rangkul aja. Oh, Hmm. Oke, 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 oke. ya, Pokoknya kalau yang urusan pribadi, empati aja ya, dulu. Baru ya nanti kita empati. Ha. ya bersyukurnya. Di sini kita Mhm. pembedanya gitu ya. Bener, iya. Ya, Ha. oke, oke, oke. Nah, Mas Reza, ini ada mungkin ini join dari online kali ya. Nah, Ha. ini ada pertanyaan. Saya baru join multi level, mungkin ya Ha. bagi Nara ini, dan ingin Hmm. fokus, tapi sepertinya Hmm. sponsor saya itu nggak aktif. Bagaimana Ya, ya solusinya? Saya juga oke, nggak kenal dengan sponsor saya. Nah, gimana tuh Mas Reza? oke. Nah, ke Bapak Ibu harus cari tahu ya jalur sponsornya ke atas siapa aja ya. Nanti kan pasti Mhm, akan ketemu mhm. yang aktif siapa. Betul, 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 Harus betul, dicari, harus betul. dicari. Apalagi kalau Bapak Ibu ada di grup WA. Bapak Ibu tanya Mhm, aja, saya disponsori orang ya. Kalau nggak tanya yang sponsori Bapak Ibu, tanya apa mentor aktifnya siapa. Saya mau mau hmm, mau serius di sini, saya mau tahu mentor aktifnya siapa gitu. Nanti akan diarahin. mhm, mhm. Nah, Mas Reza, ini ada Hmm. pertanyaan lagi nih, Mas Reza. Hmm. Ini kayaknya curhatan seseorang, ini saya nggak tahu. Hmm. Heeh. Jadi ada calon mitra, calon Hmm. prospek, gitu kan? Hmm. Nah, di prospek sama mitranya kita, gitu. Di prospek sama mitranya kita. Hmm. Nah, Hmm. calon prospek ini ternyata pernah ada masalah ya, mungkin kecewa sama Hmm. kita, kayak gitu. Hmm. Ya. Nah, akhirnya si calon prospek ini aku nggak mau karena aku upline-mu kan si, misalnya upline-nya kan Ririn kan gitu. Aku Heeh. pernah dulu ikut Ririn, gagal gini gini gini. Nah, gimana Heeh. nyikapinnya gitu Mas Reza? Kita jadi nggak enak sama Oh, prospeknya kita gitu, kayak gitu. Gimana Mas Reza itu? ya, Ini hanya curhat ya, ini ya dari ya, ya, ya. Jadi prospeknya nggak mau ini. karena setelah tahu bahwa mentornya si Mitra ini tadi ternyata pernah ada masalah lah sebelumnya ya. Ya, mungkin pernah scam atau pernah apalah Mas, atau Ya, mungkin ya, di paham, paham, bisnis yang paham, paham. Oke, sebelumnya belum. jadi gini. Mm. Teman-teman satu, nggak perlu bela mentornya dulu. Jadi jangan. Namanya orang Mhm. sakit hati itu jangan. Jadi gini, ya sekali lagi ini kan kembali lagi ya, kembali lagi. Ini saya lagi ke basic yang tadi Bu Ririn. Kalau Yes. masalahnya dari internal selalu pakai empati, udah jurusnya itu. Tapi belum. Jadi Hah. jangan dibela dulu mentornya. Enggak bro, ini orangnya udah berubah. Ini orangnya baik banget. Enggak bro, ini sekarang udah di jalan yang benar. Enggak, jangan dulu itu nanti belakangan. Belakangan aja itu. Jadi Aha. sekarang itu teman-teman, oh iya ya. Oh teman-teman empati dengerin dulu. Oh ternyata karena itu. Nggak mau apa, nggak suka karena ada ini. Nah terus teman-teman ceritain posisinya. Aku bro kalau di posisi kamu, Bapak Ibu, saya kalau di posisi Bapak Ibu juga pasti sama, pasti juga sakit hati dan sebagainya. Bla-bla ceritain aja semuanya. Nah, tapi gini, kalau nggak berhubungan sama beliau, komunikasinya dengan saya dulu, apakah itu masih memungkinkan supaya kita bisa tetap kerja sama? Nangkap Mhm, maksud saya? mhm. Betul. Kalau tanpa komunikasi sama beliau dulu, ya kan, maksud saya nggak perlu komunikasi sama beliau dulu, si Sementara mentor ini sama tadi yang, saya dulu gitu ah, ya. tapi Mhm. komunikasinya langsung sama saya, kita tektokannya tandemannya sama saya aja. Apakah Bapak Ibu ada masalah dengan saya? Jadi kita Mhm, arahin mhm. lagi ke kitanya. Jadi kalau awalnya ke atas, jadi ke kita. Kalau ya, tapi kan orang nggak ada masalah sama kitanya kan? Betul, nggak ada. Ya itu kan Kayaknya biasanya dia sih ya ada nih. ya enggak sih. Bro, aku kalau sama kamu ya fine fine aja. Ya udah, kalau gitu sama aku aja dulu. Nah nanti Mhm. perjalanannya baru yang atas baru nanti dibelain. Nanti tapi belakangan. Jangan dibelainnya di depan jangan. Mhm, Jangan, namanya mhm. orang sakit hati kok. Betul, Namanya betul, orang betul. sakit hati itu butuh dicariin temen. Butuh dipuk-puk dulu ya, Mas Reza Iya ya. bener. Butuh dipupuk. Butuh dipuk-puk dulu. Oke, oke, Iya, oke. heeh. Nanti setelah setelah dia baik, baru nanti pelan-pelan baru kita. baru pelan-pelan dikenali, dihubungin lagi, ya kan dan sebagainya. Mas Reza, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Reza ya, Hmm. dari Bu Alina Hartono nih. Hmm. Izin bertanya, bagaimana menjawab konsumen yang punya pandangan bisnis MLM ini produknya overpriced, harga tidak sebanding dengan kualitas produk-produk, tidak sebanding dengan kualitas produk. Produk 50.000 dijual 250.000 karena harus ambil profit Hmm. besar untuk bonus member.
Nah, kalau Hmm. seperti itu gimana Mas Reza? Gimana gimana kurang jelas saya gimana ulangi. Oke, jadi gimana cara menjawab konsumen yang punya pandangan bisnis MLM ini produknya overpriced? Oke. Harga tidak sebanding dengan kualitas produk. Produk lima puluh Hmm. ribu dijual dengan 250.000 karena ambil profit besar untuk bonus member. Oke oke oke. Mm-mm. Oke. Ya, ya itu gini gini lagi. Jadi itu objek eksternal kita tinggal jelasin lagi. Di mana-mana teman-teman udah pasti udah tahu kan ada yang namanya konsep rantai distribusi barang kan. Yes, betul, Contoh misalnya betul. rokok, teman-teman beli katakanlah harga Sampurabil 37.000. Kalau Mhm, dibeli di pabriknya Philip Morris langsung kan ya harga nggak segitu kan. betul. Paling Ada cuma dua selisih kan ribu. karena kan itu lempar Benar. lagi ke agen tunggal, ke grosir pedagang besar, pedagang kecil dan sebagainya. Bener kan? Belum lagi iklan, promosi. Belum lagi iklan dan sebagainya. Itu kan pasti ada selisih. Artinya namanya bisnis pasti ada selisih lah. Mhm, Nah, jadi kita harus sepakat dulu nih, setuju ya? Selisih itu hal yang wajar di dunia mhm, bisnis. mhm, Ya, selisih itu dunia apa? Selisih itu apa? Hal yang wajar di dunia bisnis. Apa? Ya karena di konvensional pun juga sama gitu loh. Nah, sekarang kembali yang ke sini. Toh harga WGS 250.000. Di pabrik ya harganya bukan 250.000. Bisa jadi 100.000, 120.000 dan sebagainya. Sisanya kemana? Memang sisanya buat bayar kita sama seperti rokok dari pabrik ke konsumen buat bayar para agen, para pedagang. Bener nggak? mhm, mhm. Benar, Mas. Itu sama aja. Nah, terus kalau ngomongin kualitas ya kan, jadi gini, ada selisih selisih tipis, selisih besar itu nggak menentukan kualitas. Hmm, Selisih betul. besar, selisih kecil. Saya gini, katakanlah deh, ya kan, saya jual rokok, rokok nih, ya rokok lagi misalnya. Ada nggak rokok yang harganya di bawah 37.000? Yang cuma Ada, 15.000 ada nggak? ada. Ada. Apakah dengan selisih yang lebih kecil berarti kualitasnya lebih bagus? Belum tentu. Iya, belum tentu juga kan. Itu loh. Jadi Mhm, kembali lagi. Jadi selisih itu hal yang wajar. Nah, kalau kualitas aku bisa ceritain perbedaannya. Kenapa kok WikiX? Itu kembali lagi ke product knowledge, bener kan? Atau betul, WikiX, kenapa betul. pakai WikiX? Di situ. Tapi yang perlu kita lurusin lagi masalah selisih. Selisih itu hal yang wajar memang di dunia bisnis tuh itu memang harus ada. Mhm, mhm, mhm. Gitu. Oke, oke, oke. Menarik. Artinya harga mahal, harga murah itu belum tentu ngefek ke kualitas juga. Betul ya, Ya, Mas Reza benar. ya. Jadi Nah, bisa jadi kualitasnya kurang bagus, tapi dia bandrol dengan harga mahal juga banyak kan gitu. Mungkin nah, karena dia di packagingnya atau apa gitu ya, benar, Mas Reza. benar, benar. Heeh. Oke, oke, oke. Kalau kita ngomongin rantai distribusi, sebenarnya nggak beda dengan multi level marketing. Iya, Karena sama aja. kalau di rantai distribusi itu kan kita butuh eh, apa ya, selisih dari agen Ya, tunggal, agen hmm. provinsi kayak gitu. Ya, Kemudian juga benar, benar, butuh benar, bayar benar, endorse, benar, bintang iklan dan lain sebagainya. benar, Sedangkan benar. kalau di multi level marketing ini ya Hmm. kita bintang iklannya, kita distributornya, kemudian Benar, kita benar, kita agennya juga kayak gitu. benar, benar. Artinya ya wajar lah kalau Hmm. kita punya bonus yang lebih besar. Karena Ya, apa? benar. Karena yang harusnya dibayar ke bintang iklan, yang harus dibayar Ya, untuk ngiklan itu ya, dibayarkan ke kita. Setuju gitu ya, Mas Reza ya, kayaknya benar, ya. benar. Hmm. Benar. Mhm. Benar banget. Nah, ini ada pertanyaan dari Siani di Bogor, Mas Reza. Hmm. Ya, Saya sudah punya kolam grup. Kolam grup itu istilahnya ya dia udah ya, punya grup gitu ya, kan, MLM Wikinara. Dan ah, orang-orang yang join di grup itu atas kemauan mereka sendiri, Mas Reza. ya, Nah, hmm. saya sudah kenalkan tentang Wikinara. Yang mau saya Hmm. tanyakan bagaimana cara menggiring mereka untuk closing, Mas Reza. Nah, kalau udah tanya, berarti kan kalau udah masuk ke grup Mhm. dan lalu kalau apa mereka masuk ke grup ada respon nggak setelah Mhm. masuk di grup itu tadi?
maksud maksud saya itu respon berupa japri ya. Mhm, Jadi gini, mhm, mhm. eh, grup itu kan kolam ya, kolam rame kan, ikannya rame Betul. lah. Nah teman-teman ini kan sebenarnya pingin pingin ngambil ikannya kan. Nah buat ngambil ikannya ini tadi kan, ya berarti harus apa? Harus ada japri gitu loh, harus ada japri. Nah pertanyaan Mhm. saya itu udah ada japrian belum dari orang yang udah masuk ke grup ini? Hmm. Mhm, 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 mhm. Artinya kalau yang udah japri itu yang bakalnya kita follow upin ya, Mas Reza ya. Iya, iya, iya. Ha, ha. Jadi yang udah japri itu kan berarti dia ada ketertarikan, ada minat, ada rasa ingin tahu yang lebih dibandingkan yang lain, benar nggak? Betul, 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 Gitu loh. betul. Dibandingkan yang cuma menyimak aja, diem aja, benar nggak? Mhm, 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 Di situ. mhm, mhm, mhm. Oke, ini aku sambil baca-baca pertanyaan Mas Reza. Mungkin Hmm. dari co-host yang lain kalau ada pertanyaan boleh dilempar ke Mas Reza. Ini aku Hmm. sambil milih-milih ya, milih-milih Ya. mana yang Hmm. banyak dialamin oleh teman-teman. Hmm. Nah, ini produk apa yang cocok kalau untuk konsumen yang lagi demam dan batuk? Konsultasi dokter, Mas. Ya kalau itu ke dokter aja. Ilmunya ini daging banget pagi, Pak. Bagaimana cara yang sopan untuk menawarkan? Ini. Pagi, Pak. Bagaimana cara yang sopan untuk menawarkan Wiki ke pria yang tidak punya pasangan? Makasih, Pak Reza. Waduh, ya nggak punya pasangan ya. Heeh. Ah, punya pasangan ya. Ya mungkin dia pekerja keras, olahragawan gitu kan Mas. Ya, Tidak melulu harus iya, disalurkan untuk seks iya, kan iya, Mas. iya, Bener nggak iya, Mas? iya. Bener Benar, ya benar, untuk benar. gaya. Cuma saya memang agak-agak berpikir karena memang mayoritas saya pribadi itu memang karena udah ke branding di awal ya, WikiX itu Mm-mm. untuk vitalitas pria. Jadi memang saya kebanyakan nawar WikiX ini lebih ke arah yang ini udah ya para suami lah ya, Mhm. para suami sih. Eh kalau kalau ini saya mungkin harus tanya Bu Ririn deh, sepertinya deh. Nah, Kalau untuk yang apa? Yang belum apa belum punya pasangan tadi Bu Ririn gimana? Jadi untuk yang ini berarti ya lebih ke arah untuk stamina berarti ya. ah, kalau kalau aku lebih ke untuk stamina, jadi Ah, untuk olahragawan, ah, kemudian pekerja malam, pekerja ah, keras, ya, driver, ah, kemudian termasuk Mas Reza yang roadshow itu kan juga butuh Wiki X kan, gitu kan? Karena kalau ah. kalau nggak minum Wiki X juga kan, kita pasti akan cepat lelah kan, Mas Reza. Itu Oh, sih kalau. kalau 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 saya ini mungkin agak beda. Jadi gini, Hmm, kalau saya waktu roadshow kebetulan kan saya nggak bawa istri waktu itu ya. hmm, Jadi saya takut minum Wiki X ya. Iya, beneran saya takut dalam artinya kayak wah nanti kalau ini nah apa tiba-tiba ada dorongan gitu loh. Jadi kayak janganlah. hmm. Jadi saya takut minum Wiki X gitu loh. Karena nggak tahu saya kalau minum Wiki X itu memang rasa laparnya itu naik gitu loh. Bukan Heeh, lapar makanan ya. betul. Ya, jadi rasa laparnya itu naik. Jadi saya nggak hanya minum Wiki X itu memang kalau 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 pas memang Pas ada lagi ada istrinya istri. lagi memungkinkan ya. Mm-mm. Itu aja gitu loh. Di luar itu Yes. saya nggak berani. Kalau pas lagi keluar kota, saya belum nyoba sih Bu Riri, memang Belum kalau untuk coba ya. stamina ya. Karena saya ketika saya minum memang rasa lapar saya naik 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 banget gitu loh. Hmm, mm, 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 mm. Ya, ya karena aku juga perempuan ya Mas. Jadi kalau Hmm, kalau aku nawarinnya ya sebatas untuk nambah energi gitu. Kalau hmm, memang dia ya, nggak punya istri untuk nambah energi, karena ini testimoni dari suami juga kan dari ah, Pak Har. Karena ya, dia tiap kali misalnya roadshow kemarin yang pulang hmm, dari Surabaya itu kan ngedrive hmm, tuh sama Yopi kan. ya, Oh, Yopi, aku udah wanti-wanti istirahat dulu hmm, karena udah malam kan gitu. hmm, Ternyata eh, itu kan minum Wiki X, Wiki ya, X. Kemudian aku kan terbang ke Ponti kan itu beberapa hari di ya, Ponti benar, sama Pak benar. Willy. Nah, Hmm, akhirnya eh, besoknya aku nanya, kamu udah di mana? Udah di rumah. Aku hmm, udah nyampe semalam. Lah, hmm, kan udah dibilang suruh istirahat. Bahaya loh hmm, apa nyetir malam kayak gitu kan. Aku bilang gitu. ya, Aku nggak ada capek-capeknya karena aku kemarin ya, itu minum GX sebelum jalan ya, kayak gitu. ya, Nah, itu sih
testimoni dari Pak Harno sendiri. Ya memang Ya, dari testimoni Pak Harno itu akhirnya aku nyimpulkan bahwa oh ya berarti memang pada saat energinya itu difokuskan kemana gitu kan, mm, maka itu tersalurkan gitu Mas ya benar. Reza. Artinya bukan Oh, bukan itu bisa melulu ya? harus iya, artinya bukan melulu Oh, harus harus mhm, tersalurkan dengan seks itu enggak gitu. mhm. Faktanya Oke, ya oke, oke. faktanya ya malah justru aku pulang tepar sampai berapa hari itu kan berarti Ya, kan nggak 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 tersalurkan secara secara seks kan, mhm, tapi Pak Harno juga nggak ada mhm. masalah pusing atau apa gitu karena udah terlampiaskan di ngedrive-nya dia kemudian capeknya dia itu kayak gitu sih Mas Ya, Reza. Jadi benar-benar, kalau pengalaman pribadi benar-benar. seperti itu kayak gitu gitu kalau kalau jadi ya kita saling sharing ya Mas Reza. Jadi kalau aku ya untuk pekerja keras kemudian Mhm, untuk olahragawan mhm, kemudian teman-teman yang butuh stamina lebih tapi mhm. dalam tanda kutip memang memang dia tidak tidak untuk apa berhubungan dengan pasangan ya aku nawarinnya ke situ gitu Mas. Iya, iya. Nah, Mhm. Oke, oke, itu bisa tuh. Thank you, Bu Ririn. Bagus banget itu. sami-sami Mas Reza. Mhm, Ini ada mhm, pertanyaan lagi Mas. mhm, Maaf bertanya, apa Wikinara bisa mengikat tepung dan minyak? Karena kalau saya pakai produk Flimty, maaf, mhm. hasil prosesnya berlendir dan seperti ada minyak yang ikut Iya, keluar. Gitu. iya, mhm, Nah, ini pertanyaannya seperti itu. iya. Nah, Mhm, kalau aku melihat ya, Mas Reza, mhm, nggak tahu mhm. nih pengalaman teman-teman yang lain Iya, seperti apa. iya. Kalau aku sih melihat pada saat konsumsi di Mhm, awal-awal itu lebih mhm. banyak ngebuang sisa-sisa makanan yang ada di usus kan gitu. Jadi Iya, maaf ya ini agak jorok tapi ya memang faktanya seperti seperti ini yang iya, aku alami gitu. iya, Jadi, iya, ngebuangnya itu banyak gitu Mas. iya, Bahkan benar-benar. udah pagi udah ngebuang banyak, nanti bisa jadi siang ngebuang banyak lagi gitu. Jadi memang Benar, benar, benar. yang ngerak-ngerak itu kayak Ah, kayak ah. dibersihin banget gitu. Iya, Nah, nanti untuk beberapa hari ke depan itu baru kelihatan kayak kayak ada fases yang terselimutin lendir. Kalau aku iya, melihatnya seperti itu. iya, Itu benar-benar. di beberapa hari setelah Iya, kita hmm, konsumsi itu baru benar. apa namanya fasesnya itu nggak banyak, tapi Iya, kayak terselimutin lendir gitu. Nah, iya, apakah itu yang disebut dengan tepung atau minyak iya, yang dalam bahasa produk sebelah itu sebagai tepung dan minyak kayak gitu. iya. Mas Reza seperti apa pengalamannya? Jadi kalau saya, ini kan pertanyaannya yang mengikat ya, mengikat lemak Mm-mm, dan gula ya, lemak dan gula mm-mm, lah. Itu sebenarnya zat yang buat ngikat lemak sama gula itu namanya psyllium husk, Bu Ririn. mm-mm. Betul. Nah itu psyllium husk itu kalau teman-teman cek di semua minuman fiber itu ada tuh, pasti ada psyllium husknya. Mm-mm, Karena psyllium husk itu fiber sebenarnya. Jadi secara mm-mm, konsep itu sama. Makanya yang membedakan itu apa? Formulasinya. Psyllium husk plus apa? Nah, itu yang membedakan. mm-mm, Itu yang membedakan Wikinara sama Wikias sama yang lainnya. Karena semuanya pasti mm-mm, ada psyllium husknya. Teman-teman boleh cek lah. Mau minuman fiber A, B, C, D, E sampai Z, pasti ada kandungan psyllium husk. Nah, psyllium husknya buat mm-mm, ngikat gula sama lemaknya itu tadi. Nah, yang menjadi mm-mm. pembedanya adalah kandungannya setelah itu. Formulasinya buat ngeramu. Itu tadi. Oke, 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 Ya, oke. nah, jadi kalau kita ya sama aja, memang dia tetap lemak gula ya keikat. Tapi memang perbedaannya adalah kalau Wiki S itu yang saya rasain karena saya pernah nyoba minuman fiber yang lain yang inisialnya F itu tadi, itu kita ini lebih sopan yang saya rasakan. Mm, Reaksinya lebih sopan, hasil pembuangannya lebih solid. Jadi bukan cairan. Kalau yang itu, mm. yang apa? Yang Yang apa? produk sebelah. Yang produk sebelah itu eh, kebanyakan cairan keluarnya gitu. Mhm. Jadi kayak diare itu ya, Mas Reza ya. Benar, benar, benar. Nah, Mas Reza kalau ada pertanyaan, ini bisnis cari-cari orang ya? Gimana Mas Reza? Jawabnya Mas. Ini bisnis nyari-nyari orang ya, gitu. Gimana Mas?
Kalau aku jawabnya mana ada bisnis nyari kambing kan gitu Mas. Aduh. Kalau aku jawabnya udah beda, Bu Ririn. Gimana Mas? Kalau saya jawabnya, bro, aku mending nyari-nyari orang daripada dicari-cari orang. Udah pernah soalnya. Beneran mending Curhat, cari-cari orang. Serius. curhat. Lebih baik aku bisa nyari-nyari orang daripada dicari-cari orang gitu ya Mas. Iya benar. Oke, oke. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini, Pak Reza, aku mau nanya, bagaimana caranya sukses di Wikinara? Nah, lo, Mas. Ini, ini kalau cara kan udah diajarin dah. Kalau cara kan saya yakin mentornya pasti juga udah ngajarin lah. Cara ini kan jawaban sangat general ya. Pasti kan Mhm, mentornya pasti udah bisa kasih langkah-langkah spesifik, langkah-langkah harian yang harus dilakukan. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu, ya itu tadi kemarin yang udah diajarin waktu bootcamp, konsultasi. Konsultasi mhm, kepada mentor aktifnya, ya kan nanti pasti mentor aktifnya akan kasih apa aja sih yang perlu dikerjakan setiap harinya, lalu kita dibantu monitoring juga, sama nanti konsultasi lagi untuk hasilnya. mhm. Itu sih. Oke, oke. Tetap konsultasi ya, Mas Reza, dan Ya mau konsultasi, belajar juga konsultasi kalau kalau mau itu, berproses. nah, karena kan nanti mentornya pasti tanya dong, mentornya Bapak Ibu kan pasti akan tanya, yang dimaksud sukses ini kayak gimana, pengennya dapat apa sih? Bagi sebagian orang dapat 10 juta sebulan udah sukses. Mungkin tapi bagi Mhm, sebagian orang 10 juta nggak cukup. Kondisinya dia lagi kelilit utang, butuh uang lebih banyak, benar nggak? betul, betul. Jadi tiap orang pasti kan beda-beda pengertian apa saya valuasi atau kadar suksesnya itu yang makanya saran saya konsultasi sama mentor aktifnya aja.